Perjalanan ke Pusat Bumi karangan Julio Verne. Bagian kedua. Bayangkan seandainya atap ini runtuh. Kita akan tertimbun air yang berjuta-juta ton beratnya. Karena melamun, Axel terpisah dari teman-temannya. Bukan main terkejutnya. Hans, Paman, tak ada jawaban. Axel mulai cemas dan takut. Betapa sunyinya. Aneh mereka tidak mendengarku. Padahal udara di sini lebih padat. Apakah mereka sudah jauh sekali? Tiba-tiba Axel menjerit dan jatuh. Ia teringat sungai yang airnya hangat itu. Oh, di mana suara air itu? Hans dan Profesor mengikuti aliran air. Axel telah tersesat ke lorong lain. Paman. Lebih celaka lagi lentera Axel padam. Axel berjalan dalam kegelapan. Aku harus berusaha menemukan kembali tempat lorong ini bercabang. Mungkin Paman menungguku di situ. Tapi lama-kelamaan ia putus asa. Bermacam-macam ingatan mengganggunya. Dalam keadaan setengah sadar ia mendengar suara Hans. Apa itu? Suara Hans. Terus. Suara itu jauh tapi jelas. Aku tidak mengerti ada di mana mereka. Hans, Paman. Profesor teringat akan gejala suara seperti itu. Di Katedral Santo Paulus di London terjadi gema suara serupa ini. Kita dapat mencari asal suara itu. Axel dan Profesor dapat saling bicara. Tapi tiba-tiba Axel terjerumus dalam sebuah lubang. Waktu Axel sadar. Syukur Axel, kau masih hidup. Oh, Paman menyelamatkan saya. Terima kasih, Paman. Tanggal berapa sekarang? Wah. Sekarang tanggal 9 Agustus sore. Keesokan harinya, aku melihat cahaya aneh. Aku merasa ada angin berhembus. Rupanya Paman dan Hans telah menemukan sesuatu. Axel bangkit. Jangan terkejut, Axel. Di dalam bumi juga ada laut yang sangat luas. Bahkan ada awan dan angin. Tak mungkin. Tak masuk akal. Dari mana cahaya itu? Di luar. Oh, sinar itu sangat menjilaukan mata. Axel melihat laut yang sangat luas, langit yang berawan, dan angin yang meniup air. Langit itu memancarkan sinar terang yang lembut. Laut. Ya, laut ini kunamakan Laut Lidenbrock sebab akulah yang menemukannya. Sekali lagi kukatakan yang penting adalah fakta bukan teori. Tidak masuk akal, di dalam bumi ada hal begini. Mungkin cahaya itu disebabkan oleh udara yang mengandung listrik. Mereka berjalan-jalan dan menemukan muara sungai. Itu sungai kita. Kalau begitu, Saknisen juga sampai di sini. Mungkin sekali. Mereka sampai di hutan jamur. Axel tercengang sekali. Apa ini? Jamur raksasa. Lalu, lihat, ini tumbuh-tumbuhan dari masa prasejarah. Di tambang batu bara juga ada fosil tumbuhan ini. Dan ini kerangka binatang prasejarah. Kalau ada tumbuhan dari zaman 180 juta tahun yang lalu, apakah tidak ada binatang raksasa yang masih tinggal di sini? Tanya Axel dalam hati. Axel mulai ngeri sekarang. Hari berikutnya, Axel mandi di air segar. Axel, dengar. Mudah-mudahan kita menemukan mata air raksasa yang menyembur ke atas. Dengan demikian kita dapat kembali ke permukaan bumi. Kita naik perahu. Apa? Perahu. Profesor membawa Axel ke tempat Hans. Kayu apa itu, Paman? Fosil kayu.
Untung belum jadi fosil benar-benar. Daya apungnya hebat. Rakit ciptaan Hans sudah siap. Hari berikutnya mereka berlayar. Ini kunamakan Tanjung Axel. Paman, saya lebih suka ini dinamakan Pelabuhan Grauben. Rakit itu mereka perlengkapi dengan layar besar. Sepanjang pantai ada ganggang berdaun panjang. Hans berhasil menangkap ikan purba, ikan gabus. Bukan, lihat tidak ada sisiknya. Di muka bumi jenis ikan ini sudah punah. Ini berarti mereka menemukan fosil yang masih hidup. Fosil adalah binatang atau tumbuhan yang mengeras seperti batu. Axel melamun. Axel mengira akan bertemu dengan kura-kura purba. Dimorphodon, reptil terbang. Axel juga mengira akan bertemu dengan badak purba, Tyrannosaurus, dan binatang raksasa lainnya. Mungkin bertemu dengan kera purba dan burung raksasa yang sangat mengerikan. Axel tenggelam dalam lamunannya dan merasa takut. Axel, kau sakit. Hans cemas. Kenapa? Saya sedang melamun tentang. Tanggal 10 Agustus tak ada hal yang menarik perhatian. Apakah sang Nisem juga melayari laut ini? Mereka mengukur dalamnya laut. Ternyata laut itu sangat dalam. Tali 300 meter belum menyentuh dasarnya. Bukan main. Hei, dandang besi ini dimakan ikan. Axel ketakutan dan segera menyiapkan senapannya. Harus segera kuisi peluru. Takkan ada gunanya. Benar, binatang raksasa takkan mempan peluru. Hai, apa itu? Air berpusar. Hari berikutnya mereka tahu benda itu. Ya ampun. Binatang itu melompat ke atas lalu jatuh ke dalam air lagi. Ichthyosaurus. Binatang itu sedang melarikan diri karena dikejar binatang lain. Plesiosaurus. Ular purba. Plesiosaurus itu menyerang Ichthyosaurus. Terjadilah perkelahian maut antara kedua binatang itu. Profesor Hans dan Axel lupa akan bahaya yang mungkin menimpanya. 1 jam kemudian perkelahian itu selesai. Laut tenang kembali. Sayang, tidak jelas mana yang menang. Mengerikan. Tanggal 20 Agustus, nama Axel diabadikan. Lihat ada pancaran air. Hans mengira itu ikan. Paus. Belum jelas, terlalu jauh. Paman, jangan mendekat, berbahaya. Bagaimana kalau itu ikan paus purba? Penemuan penting. Jelas itu bukan ikan paus, sebab tidak bergerak. Pulau. Ternyata itu sebuah geyser, pancaran air panas. Pulau ini kunamakan Pulau Axel. Hebat. Namaku diabadikan. Mereka telah berlayar 2000 km jauhnya. Beberapa hari kemudian ada bencana. Laut ini luas. Mereka diserang badai listrik. Pegang erat. Lihat semua bercahaya. Axel memegang kemudi kuat-kuat. Di mana-mana tampak bunga api listrik. Tiba-tiba ada bola api listrik. Benda itu menuju kita. Bola api itu sungguh mengerikan. Paman, ada bola api. Jangan takut, itu hanya gumpalan debu listrik. Bola itu menyambar layar dan layar terbakar habis. Bola itu berputar kembali. Kita binasa.
Tapi sebelum mencapai rakit, bola itu meledak. Tiba-tiba badai reda, tapi rakit dihanyutkan arus laut. Kemudinya hilang. Kita celaka kalau ada karang. Kekhawatiran Axel terjadi, rakit menabrak karang dan hancur berantakan. Mereka terdampar di pantai. Sungguh ajaib, mereka selamat, tapi Axel pingsan. Hari berikutnya, kita sekarang tidak tahu ada di mana. Kompas kita hilang. Lalu, untunglah Hans dapat menemukan kompas itu. Ia segera memperbaiki rakit. Terima kasih Hans. Ternyata kau bukan hanya penunjuk jalan, tapi juga berjasa pada ilmu pengetahuan. Aneh sekali, badai itu telah menghanyutkan kita beratus-ratus kilometer. Kita sekarang ada di bawah Laut Tengah. Rupanya kompas itu rusak. Aneh. Paman, jarum kompas itu menunjukkan arah yang salah. Aku tidak mengerti. Kita pasti salah jalan dan salah arah. Mungkin kita tersesat jauh sekali. Di mana Hans Saknisem dulu mendarat? Di mana jalan yang menuju pusat bumi? Rupanya air, api, angin, dan bumi berkomplot untuk menggagalkan ekspedisi kita. Axel, ayo ikut aku. Di pantai, penyu raksasa? Ya, ini kerangka penyu purba. Mungkin mereka mendarat waktu akan mati. Mereka berjalan masuk pedalaman. Paman, bagaimana mungkin di dalam bumi ada badai sekuat itu? Yang penting fakta. Aku sendiri tak tahu karena terlalu banyak hal yang mengagumkan. Mereka tiba di lautan kerangka binatang purba. Wah, hampir tak masuk akal. Binatang ini hidup kira-kira 57 juta tahun yang lalu. Sesudah itu binatang menyusui menguasai dunia. Profesor menemukan sesuatu. Axel. Lihat. Profesor gembira bukan buatan. Penemuan itu akan mengharumkan namanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah buah tangan saya dari pusat bumi, tengkorak dari zaman purba. Inilah tengkorak manusia yang paling tua di dunia. Manusia bukanlah keturunan kera. Darwin salah. Sayalah yang benar. Sekian, terima kasih. Sungguh tak bisa dimengerti. Ini fosil sejati. Tapi masih harus dibuktikan berapa umurnya. Tengkorak itu bertentangan dengan teori yang kita kenal. Lambat laun, mereka tiba di padang yang luas. Perhatikan Axel, di mana-mana tak ada bayang-bayang. Ini berarti cahaya berasal dari mana-mana dan tidak dari satu sumber. Rasanya kita ada di dunia peri. Waktu mendaki bukit, mereka melihat hutan lebat. Hutan ini berasal dari zaman binatang menyusui termasuk manusia. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh adanya sekelompok binatang gajah. Ayo mendekat. Awas kalau mereka menyerang. Axel, ada raksasa, gembalanya. Ternyata sekelompok gajah tersebut digembalakan oleh seorang raksasa. Axel dan Profesor ketakutan dan lari. Jadi dulu penghuni dunia ini raksasa. Tapi raksasa hanya ada dalam dongeng. Axel, sekali lagi kukatakan, yang penting fakta. Kita menyaksikannya sendiri bukan? Memang. Waktu kembali ke tempat Hans. Lihat, pisau kuno. Mungkin itu pisau bekas milik Hans Saknisem. Kemudian mereka menemukan terowongan. Hei, ada lorong.
Di situ ada huruf AS, bukan main gembira mereka. Jadi Artanism juga sampai di sini. Axel dan Profesor juga menulis nama mereka di situ. Lorong ini rupanya menuju ke selatan. Ya, kita berada di jalan yang benar. Hans kita ajak berangkat lagi. Mereka mengambil barang-barang dan membawanya ke dekat terowongan itu. Hans mengikuti mereka dengan tenang. Tapi buntu. Lorong buntu. Tak bisa terus. Mengapa buntu? Alam yang menutup lorong ini atau Saknism? Ajaib. Harus kita jebol pintu ini. Jangan itu. Pakai dinamit saja. Mereka memasang dinamit untuk menjebol lorong buntu itu. Sumbunya akan disulut di luar terowongan. Di sini. Ada apa di belakang pintu itu? Tanya Axel dalam hati. Axel membayangkan binatang-binatang yang mengerikan. Apakah mereka akan selamat sampai di pusat bumi dan bisa pulang kembali? Apa yang terjadi jika di belakang pintu itu ada binatang-binatang yang maha dahsyat? Hari Kamis tanggal 27 Agustus mereka menyulut sumbu dinamit dan menunggu di atas rakit. Dan 1, 2, 3, awas! Dinamit pun meledak dengan hebat. Celaka, meleset. Di tempat ledakan timbullah sumur dalam sekali. Air terjun ke dalamnya beserta rakit mereka. Rakit itu jatuh ke dalam sumur, terus ke bawah tak henti-hentinya. Mengerikan. Mengerikan sekali. Aku sedang jatuh kemana? Berjam-jam rakit beserta penumpangnya jatuh ke bawah. Entah jatuh kemana. Beberapa waktu kemudian mereka terjatuh pada air. Rupanya itu sebuah sungai. Syukur-syukur kita selamat. Sekarang kita hanyut kemana? Mudah-mudahan kita sedang hanyut keluar. Arus air itu makin lama makin deras. Suhunya makin lama makin tinggi. Axel, Hans, kita mengalami dua kemungkinan. Kita sedang menuju pusat bumi yang sangat panas atau sedang kembali ke permukaan bumi melalui mulut gunung api. Mungkin kita ada di leher gunung api yang akan meletus. Axel ketakutan, ia teringat akan Grauben. Air itu makin lama makin panas. Ternyata kemudian mereka terapung di air yang mendidih. Profesor, tenang-tenang saja. Kita beruntung, Axel. Kita sedang di leher gunung api. Gunung ini akan segera meletus. Kita akan terlempar keluar. Dengan demikian, kita dapat kembali ke muka bumi. Tapi paman, panasnya bukan main. Kita dapat mati seperti udang rebus. Rakit itu terangkat ke atas. Makin lama makin cepat jalannya. Akhirnya terdengar ledakan hebat. Rakit beserta penumpangnya terpelanting keluar seperti peluru meriam yang ditembakkan. Axel teringat Grauben. Mereka jatuh di kaki gunung tapi selamat. Matahari. Hans, Axel, kita jatuh di mana? Di Islandia kah? Profesor bertanya pada anak kecil. Anak kecil itu menjawab, itu Gunung Stromboli, ini tanah Itali. Dari Islandia sampai Itali. Jadi kita tidak sampai di pusat bumi, hanya di kulitnya saja. Axel, yang penting fakta. Kita selamat dan masih hidup. Dari Itali mereka lalu naik kapal ke kota Hamburg. Tanggal 4 September ribuan orang menyambut mereka. Nama mereka menjadi masyhur ke seluruh pelosok dunia.
Yang dipegang Axel paling dulu tentu saja Grauban. Untuk menghormati para petualang yang sangat berani itu, dirayakan pesta pertunangan Axel dan Grauban. Jangan masuk gunung api lagi ya. Hans juga mendapat penghormatan sebagai penunjuk jalan yang ulung. Para sarjana berkumpul untuk mendengarkan ceramah Profesor Lidenbrock. Antara lain profesor berkata teori-teori tentang bumi harus kita lempar jauh-jauh. Yang penting adalah fakta. Setelah menerima upah, Hans kembali ke kota Copenhagen. Ia bekerja seperti biasa mencari telur burung. Beberapa bulan kemudian Axel dan Grauban menikah. Mereka tinggal di Jalan Konig. Profesor menulis buku tentang perjalanannya. Buku itu menjadi buku yang paling masyhur di seluruh dunia. Paling lengkap, paling menarik, dan paling laris. Tamat.